Di tanah Jawa pada abad ke-15, hiduplah seorang pemuda bernama Raden Said, yang kelak dikenal sebagai Sunan Kalijaga. Pada masa mudanya, Raden Said melihat banyak rakyat hidup dalam kesusahan. Para pejabat kaya, sementara masyarakat kecil kelaparan. Hatinya tak sanggup melihat ketidakadilan itu, maka ia pun mengambil harta para saudagar kaya untuk dibagikan kepada fakir miskin. Namun cara itu kemudian dianggapnya keliru, karena menolong dengan kezaliman tidak akan membawa kebaikan jangka panjang. Suatu hari Raden Said bertemu dengan seorang ulama besar, Sunan Bonang. Pertemuan itu mengubah hidupnya. Sunan Bonang menegur perbuatannya, namun dengan penuh kelembutan. Beliau menunjukkan bahwa perubahan tak hanya datang dari tindakan, tetapi dari hati yang bersih dan ilmu yang benar. Tersentuh, Raden Said memohon bimbingan. Sunan Bonang lalu mengujinya. Salah satu ujian terkenal adalah tasbih sungai. Ketika Raden Said diminta menunggu di tepi sungai dan tidak pergi sampai Sunan Bonang kembali. Hari berganti hari, minggu berganti minggu. Bahkan konon sampai bertahun-tahun Raden Said tetap setia menunggu. Kesabarannya membuktikan ketulusan hati, hingga pada akhirnya Sunan Bonang mengangkatnya menjadi murid. Setelah mendapat ilmu dan bimbingan, Raden Said berubah menjadi sosok yang lembut, bijaksana, dan penuh kasih. Ia kemudian mendapat gelar Sunan Kalijaga, berasal dari kata kali, sungai, dan jaga, menjaga, mengingat keteguhannya menanti di tepi sungai. Sebagai wali, Sunan Kalijaga memiliki cara dakwah yang sangat unik. Ia mendekati masyarakat dengan kebudayaan, bukan dengan kekerasan. Beliau menggunakan wayang kulit, gamelan, tembang, dan simbol-simbol lokal untuk memperkenalkan tauhid. Dalam lakon wayang, beliau memasukkan nilai kesabaran, kejujuran, dan akhlak mulia. Salah satu karyanya yang paling terkenal adalah Tembang Ilir-Ilir, sebuah nasihat halus tentang membangunkan hati agar kembali kepada Allah. Melalui budaya, pesannya diterima tanpa penolakan, karena beliau masuk ke dalam budaya masyarakat sebelum mengajarkan mereka nilai-nilai Islam. Teks Sunan Kalijaga mengajarkan bahwa dakwah bukan hanya tentang kata-kata, tapi tentang keteladanan. Beliau dekat dengan rakyat kecil, menolong petani, membantu pembangunan masjid, dan tak pernah memaksakan ajaran. Sikapnya yang rendah hati membuat dakwahnya diterima luas tanpa konflik. Di akhir hidupnya, Sunan Kalijaga dikenang sebagai wali yang menghubungkan agama dengan budaya, sehingga Islam tumbuh secara damai di Jawa. Warisan ajarannya masih hidup hingga kini. Bangunlah diri, perbaiki hati, dan sebarkan kebaikan dengan cara yang bijaksana.